Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran fikih. Hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang zakat. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Langsung saja ya. Zakat. Pengertian zakat. Zakat itu berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan juga berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Dan zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Juga zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya. Banyak sekali dalil yang menerangkan tentang zakat dan salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi Allah secara langsung ya memberi perintah kepada kita untuk menunaikan zakat. Sekarang macam-macam zakat. Secara umum zakat itu dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zakat fitrah dan yang kedua ada yang disebut dengan zakat mal. Kita akan bahas terlebih dahulu zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib dan dikeluarkan 1 kali dalam setahun, ya. Zakat fitrah adalah zakat diri berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Syarat wajib zakat. Orang-orang yang wajib zakat fitrah adalah yang pertama pasti orang Islam. Ya, yang kedua ada kelebihan makanan untuk keluarga pada malam hari raya dan siang harinya. Dan yang ketiga orang yang hidup di bulan Ramadan. Baik bayi yang baru lahir pun di bulan Ramadan dia sudah dikenakan wajib untuk zakat fitrah. Kemudian waktu pengeluaran zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu diwajibkannya, mulai dari terbenam matahari di hari akhir Ramadan. Ya. Yang ketiga, waktu disunahkan, yaitu dari setelah subuh atau ba'da subuh pada hari raya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dan waktu yang tidak diperbolehkan yaitu sesudah sholat Idul Fitri. Jadi kalau kalian mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri, maka itu tidak disebut zakat fitrah lagi, tapi hanya sedekah biasa. Selanjutnya adalah ukuran zakat fitrah. Setiap orang adalah 2,5 kg yang berupa bahan makanan pokok. Misalnya beras. Atau mungkin di daerah Papua bisa gandum, bisa jagung, sesuai dengan daerahnya. Ya. Kalau kita di Indonesia kebanyakan memakai beras. Yang kedua, boleh kalian membayar zakat fitrah dengan uang, asalkan harus sebanding dengan harga 2,5 kg bahan makanan pokok. Ya, jadi misalnya kalian itu pakai beras yang seharga 12.000 nih. Berarti 12.000 dikali 2,5. Ya. Kira-kira kalian mengeluarkan
sejumlah uang seharga Rp30.000. Jadi boleh memakai uang, ya, tapi harus sebanding dengan harga 2,5 kg bahan makanan pokok. Kemudian sekarang zakat mal atau zakat harta benda. Ya. Zakat mal adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang wajib dikeluarkan untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu al-milkutam. Al-milkutam itu artinya benda tersebut atau harta tersebut memang benar-benar milik kalian sendiri. Ya, utuh milik kalian sendiri. Yang kedua itu an-nama. An-nama itu artinya tumbuh atau berkembang. Jadi harta tersebut semakin lama semakin berkembang banyaknya itu ya. Yang ketiga telah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Misalnya nisabnya itu misalnya emas nih, misalnya nisab emas itu 87 gram misalnya nih. Kalau kalian punya emas 87 gram atau lebih, maka kalian wajib mengeluarkan zakat karena telah mencapai nisab. Kalau kalian misalnya punya emas tapi hanya 50 gram, berarti tidak mencapai nisab ya, maka tidak wajib kalian keluarkan zakatnya. Yang keempat, telah mencapai haul. Haul itu artinya 1 tahun kepemilikan. Jadi misalnya nih, pada Januari 2019 kalian punya emas 97 gram. Berarti udah mencapai nisab ya, udah wajib dikeluarkan zakatnya ya. Kemudian pada Januari 2020 bertambah emasnya menjadi 100 gram. Maka karena sudah mencapai nisab dan juga telah mencapai 1 haul kepemilikan, harta tersebut harus wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya nih, pada awal tahun, Januari 2019, emas kalian 100 gram. Mencapai nisab ya. Tapi pada akhir tahun atau setelah 1 tahun kepemilikan, berkurang jadi 50 gram. Maka kalian tidak wajib zakat. Karena apa? Karena selama 1 tahun kepemilikan tersebut ternyata harta kalian tidak mencapai nisab pada akhirnya, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang kelima, telah melebihi dari kebutuhan pokok kalian. Ya. Selanjutnya, yang termasuk kepada zakat mal, yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua adalah hasil dari perdagangan. Yang ketiga hasil pertanian dan perkebunan. Yang keempat hasil tambang. Yang kelima harta rikaz atau harta temuan. Dan yang terakhir binatang ternak. Kemarin Ibu sudah memberikan catatan bagaimana cara dan bagaimana menghitung zakat mal ini ya. Nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut kepada kalian tentang penghitungan dari zakat mal ini, bagaimana cara mengeluarkannya dan seberapa banyak yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang mustahik zakat. Mustahik zakat artinya orang yang berhak menerima harta zakat. Dan mustahik zakat itu ada 8 golongan atau asnaf. Asnaf itu bahasa Arabnya dari golongan. Ya, 8 golongan itu yaitu yang pertama orang fakir. Di buku ada apa yang dimaksud dengan orang fakir itu. Yang kedua orang miskin. Jadi antara fakir dan miskin itu berbeda ya. Kalau orang fakir, dia tidak bekerja dan dia tidak punya apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau orang miskin, dia masih bisa berusaha, bekerja ya, tapi tetap saja dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu disebut dengan orang miskin.
Yang ketiga amil. Amil itu orang yang mengurus zakat. Ya. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima hamba sahaya. Hamba sahaya itu orang yang selalu diperjualbelikan, misalnya kalau dulu ya, pada zaman dahulu itu. Kemudian gorim. Gorim itu orang yang terlilit hutang. Yang kelima sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu musafir ya, orang yang dalam perjalanan tapi dia kehabisan bekal. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian amalkan. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.